Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Ayat ini sering disampaikan tiap pada hari Jumat. Apabila ada perintah yang disampaikan tiap pekan, berarti perintah itu sangatlah penting, yaitu janganlah engkau mati kecuali dalam beragama Islam. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak lupa kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Sittatu Ahya'in Tuhbitul Amal. 6 perkara yang dapat merusak amal. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubi khalqi, yaitu sibuk mencari aib orang lain sampai lupa aibnya sendiri. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyerukan kepada seluruh manusia untuk menjauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Lalu juga janganlah kita sebagai manusia mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kita menggunjing sesama orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan juga bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu yang kedua, 6 perkara yang dapat merusak amal, yaitu adalah hubbud dunya. Cinta dunia boleh, tetapi yang tidak boleh itu terlalu cinta kepada dunia. Contohnya, menganggap enteng sholat, menganggap enteng ibadah. Salah satunya sholat dan lain-lain. Lalu juga tidak bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum minal adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat, dan apabila kalian kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, qillatul hayah, kurangnya rasa malu. Contohnya banyak perempuan yang kurang rasa malunya. Salah satunya yaitu dari cara berpakaiannya. Kata Nabi, suatu waktu perempuan berpakaian tetapi seakan-akan telanjang dan mereka menyukainya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan syarat berpakaian dalam Islam. Yang pertama, menutup aurat. Perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Lalu laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Yang kedua, tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Ada orang memakai jilbab tapi memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau berpakaian dengan pakaian yang ketat sehingga ia
memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang seharusnya mereka tutupi. Yang ketiga, pantas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pantas memakai pakaian tersebut. Yang keempat, yaitu indah. Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang juga kita akan keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Dan yang terakhir, 4. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Cuma kadangkala kita berpakaian indah nomor 1, tutup aurat nomor sekian. Akhirnya pakaian kita seperti apa yang kita lihat saat ini, yaitu yang di atas turun ke bawah dan yang di bawah naik ke atas. Lalu yang keempat, yaitu qawatul qalbi atau kerasnya hati. Tidak mempan terhadap nasihat. Mereka yang selesai dengar dakwah atau nasihat tapi tidak ada perubahan, nah itu yang disindir oleh Allah dalam surat Yasin ayat 10, yang artinya sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Artinya akan sia-sia kita menyampaikan yang apa yang seharusnya kita sampaikan. Tetapi sebagai umat Islam, kewajiban kita hanya menyampaikan, selebihnya itu terserah mereka. Yang kelima ada tulul amal, yaitu panjang angan-angan tapi malas. Nah, pada masa sekarang ini banyak anak muda juga yang banyak keinginan tapi tidak ada pergerakan. Terlalu banyak angan-angan tapi tidak mau melakukan sesuatu untuk mencapai hal tersebut. Dan yang keenam, zulmun la yantahi, perbuatan zolim yang tidak pernah berhenti. Zolim terbagi menjadi 3. Yang pertama, zolim kepada Allah. Contohnya, zolim kepada Allah yaitu tidak sholat. Puncak kezoliman kepada Allah yaitu tidak sholat. Tidak ada. Lalu juga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Ketika manusia diberi masalah, Allah hanya minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah dan perbaikilah sholatmu. Itu janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Lalu juga contoh lain zalim pada Allah yaitu tidak bersyukur. Lalu yang kedua, zalim kepada manusia. Contohnya seperti penghinaan, fitnah, perbuatan buruk, dan mengambil hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, zalim terhadap diri sendiri. Contohnya seseorang yang tahu itu maksiat tapi tetap dilakukan. Maksudnya contohnya itu kayak sekarang banyak anak muda yang itu dia tahu itu zina tetapi tetap dilakuin, dan itu terus berulang yang pada akhirnya menyebabkan penyesalan di akhir. Lalu juga mabuk, meminum obat-obat yang terlarang, dan masih banyak yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.